Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Duha Masjid Al-Ihsan yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dalam kesempatan kali ini di hari pertama kita memasuki bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kesehatan, keberkahan kepada kita semua untuk menghadiri taman-taman surga, yaitu adalah majelis-majelis ilmu. Semoga setiap langkah yang kita ayunkan dalam rangka beribadah, salah satunya talabul ilmi, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan kebaikan yang kelak kita akan memanennya di yaumil akhir nanti. Dan di antara bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bersama-sama kedatangan salah seorang syekh. Beliau bernama Syekh Walid An-Nayyah. Beliau berasal dari negeri Yaman, dan untuk sementara waktu ini beliau bertempat tinggal di Indonesia, yaitu di salah satu pondok di Bogor, untuk mengajarkan Al-Quran dan begitu pula bahasa Arab kepada santri yang ada di pondok tersebut. Maka khusus untuk bulan Ramadan ini kita meminta kesediaan beliau untuk bersama-sama membersamai kaum muslimin di wilayah Jabodetabek untuk memberikan tausiah menjadi imam. Semoga kehadiran beliau menjadi keberkahan bagi kaum muslimin, khususnya bagi jamaah Masjid Al-Ihsan dan kaum muslimin secara umum. Maka oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini insyaallah beliau akan memberikan tausiah, taujihat untuk kita semua, sehingga semoga kita bisa mengambil faedah manfaat daripada ilmu yang beliau sampaikan. Dan tanpa berpanjang lebar, kepada beliau ila fadilati syekh, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نتبرأ من حولنا وقوتنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم آمين. أحبتي في الله، نحييكم بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أن وفقنا ربنا في هذا الشهر العظيم بصيامه، وبلغنا في هذا الشهر دخوله ونحن في صحة وعافية. Alhamdulillah, di antara bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah mengizinkan kita untuk menemui bulan Ramadan ini dengan kesehatan, keselamatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. لأن أناسا كانوا معنا في العام الماضي والآن هم تحت التراب، أخذهم الله واصطفاهم عنده ونحن أمد في أعمارنا أن بلغنا هذا الشهر. Karena betapa banyak orang yang pada tahun sebelumnya mereka masih bisa melaksanakan ibadah siam Ramadan, namun pada tahun ini mereka sudah tidak bisa lagi karena mereka sudah berada di bawah tanah. Namun kita yang ada masih Allah berikan waktu untuk melaksanakan, bisa menemui bulan Ramadan ini, dan tentunya ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. أحبتي في الله، الناس في استقبال شهر رمضان على قسمين. Manusia, jamaah sekalian, di dalam menemui bulan Ramadan itu terbagi menjadi dua kelompok besar. القسم الأول يفرح بقدومه ويستبشر بهذا الشهر العظيم. Kelompok yang pertama adalah yang menemui bulan Ramadan ini dengan penuh bahagia, rasa bahagia, senang. لماذا؟ لأنه عود نفسه على الصيام قبل رمضان، صيام الاثنين والخميس، صيام 3 أيام البيض، وصيام عرفة، وصيام عاشوراء،
فجاء رمضان وهو قد تعود ولم يتعب، يعني جاء رمضان وقد تعود على فعل هذه الطاعة التي كانت من قبل رمضان. Ya. Mengapa mereka menyambut Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, rasa senang, rasa bahagia? Dikarenakan mereka sudah terbiasa dan mempersiapkan ibadah siam Ramadan ini jauh-jauh hari ataupun di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan, yaitu dengan ibadah siam Senin Kamis, begitu pula Ayyamul Bid, kemudian puasa Arafah dan lain sebagainya, sehingga ketika mereka menunggu bulan Ramadan mereka sudah terbiasa dan tidak merasa berat. لذلك لا يشعر بالثقل والتعب في أول يوم. Maka mereka tidak merasakan rasa berat saat melaksanakan ibadah siam Ramadan di hari pertama. القسم الثاني من أقسام الناس قسم تعود أو لم يعتاد هذا الشهر فاستثقله وأصبح هذا اليوم في أوائل رمضان عنده صيام ثقيل لا يستطيع، بل هو دائما تجده في النوم، ينام في النهار ويصحى على الصلوات فقط. Adapun kelompok yang kedua dari kelompok besar mereka yang menyambut bulan Ramadan, yaitu adalah mereka yang ketika menyambut bulan Ramadan dengan penuh kesedihan ataupun rasa berat. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka belum terbiasa untuk mempersiapkan bulan Ramadan dengan maksimal. Sehingga yang terjadi apa? Mereka saat hari pertama bulan Ramadan mereka menjalankannya dengan penuh rasa berat. Sehingga mereka dalam seharian tidur terus, ya. Jadi tidur, bangunnya hanya salat 5 waktu saja. Setelah itu tidur lagi. Ya. لماذا؟ لأنهم اعتادوا على التوسعة في الملذات والمباحات، ولذلك قال العلماء التوسعة في المباحات تؤدي إلى الحرام. Ya. Mengapa hal ini mereka rasakan ataupun terjadi? Karena orang-orang yang tadi merasa berat saat menjalani ibadah siam Ramadan itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang mubah ataupun hal-hal yang nikmat, sehingga hal ini akan membuat jiwa mereka berat untuk menjalankan ibadah siam Ramadan. Maka oleh karenanya sebagian para ulama menyebutkan mereka ataupun orang-orang yang melebarkan ataupun bermudah-mudahan untuk menjalankan hal-hal yang mubah ataupun hal-hal yang nikmat ini bisa jadi menuju kepada hal yang haram. هؤلاء القسمان الذين يستقبلون شهر رمضان، معاني الصيام ما معنى عندما أنا أصوم شهر رمضان؟ ما هو المغزى والهدف من صيام هذا الشهر؟ Orang-orang yang melaksanakan ibadah siam kebanyakan mereka belum faham terhadap apa makna daripada saum itu dan apa tujuan daripada saum yang dia lakukan. المعنى الأول أن الصيام مرتبط بالإيمان. Maka kita harus faham apa makna siam, ibadah siam yang kita lakukan ini. Maka yang pertama, makna pertama daripada siam itu adalah bahwasannya puasa siam itu sangat berkaitan dengan masalah keimanan kepada Allah. ولذلك يقول العلماء الصوم عبادة السر، الصوم عبادة السر، الإيمان شيء مخفي قلبي لا نعلمه، وكذلك الصوم شيء قلبي لا نعلمه. إذا أردنا أن نصلي لابد أن نتوضأ ولابد أن نقرأ، الناس يسمعون وينظرون كيف نتوضأ، لكن الصوم لا يحتاج إلى وضوء، فقط يحتاج إلى وضوء قلبي، تطهير قلبي، وكذلك يحتاج إلى أن تمنع نفسك من الملذات امتثالا لأمر الله تعالى. Mengapa ibadah siam itu sangat berkaitan, disebut oleh para ulama sangat berkaitan dengan masalah keimanan? Karena keimanan ini adalah amalan hati yang tidak bisa dilihat oleh manusia, ya. Maka sama juga dengan ibadah siam, satu amalan yang tidak mengetahui amalan itu kecuali orang yang melakukannya dan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah siam ini tidak sebagaimana wudu. Wudu kalau kita mengerjakannya orang lain bisa melihat. Tapi kalau siam, puasa, maka tidak ada yang bisa melihatnya, tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali orang yang melakukannya dan Allah Subhanahu wa taala. المعنى الثاني من معاني الصيام أن الصيام يساعد ويربي العبد إلى أن يتعلق بالآخرة. Makna yang kedua daripada ibadah siam bahwa ibadah ini
sangat berkaitan dengan masalah akhirat, menghubungkan seorang, mengantar seseorang untuk ingat terhadap kehidupan akhirat setelah kematian. لأنه العبد عندما يترك الطعام والشراب ماذا ينتظر؟ ينتظر الجزاء من الله، لأن الله قال لنا أن في الجنة بابا يسمى باب الريان خاص بالصائمين، فهو يترك الطعام والشراب ويتعلق بالله تبارك وتعالى. Mengapa kita sebut bahwasanya ibadah siam itu sangat berkaitan dengan kehidupan akhirat, jamaah sekalian? Karena orang yang melaksanakan puasa siam itu mereka rela untuk meninggalkan makanan, minuman dan segala hal yang membatalkan puasa demi untuk dikarenakan mereka mendapatkan kabar dari Nabi SAW bahwasanya di jannah nanti terdapat satu pintu yang bernama apa? Ar-Rayyan. Ya. ولذلك القسم الثاني يرون أن الطعام والشراب نتركه يعني فقط نمتنع عن الأكل والشرب ولا يريدون بذلك أن هذا الترك وطعام والشرب هو امتثالا لأمر الله وفيما عند الله. يقيسون هذا الأمر بمقياس دنيوي، بمعنى ماذا؟ بعض الناس يقول أنا أترك الطعام والشراب فقط ترك يعني لذة ومتاع، وليس من أجل الجنة ومن أجل الدار الآخرة ومن أجل الليل. هؤلاء القسم الثاني الذي ذكرناه آنفا. Ada juga orang yang mereka ini, jangan sampai kita hanya meninggalkan makan minum itu sebagaimana sebagian orang yang meniatkannya untuk tujuan-tujuan duniawi. Ada sebagian orang yang mereka juga berpuasa dalam arti bahasa. Mereka tidak makan, tidak minum, tapi bukan untuk tujuan akhirat, bukan untuk mendapatkan pahala, tapi untuk misalnya untuk kesehatan dan sebagainya. Ini adalah kelompok yang kedua yang mereka juga melakukan ibadah siam, namun melakukan tidak makan dan minum, namun tidak berkaitan dengan masalah kehidupan akhirat. من معاني الصيام المعنى الثالث أن الصيام يربي العبد أن يحقق كمال العبودية لله تعالى، فهو عبد لله فقط، لأن الله تعالى قال في سورة البقرة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجعل لنا نأكل في السحور في الليل ونأكل في الفطور في بداية الليل وفي آخر الليل، أما في النهار نبقى صائمين. هذا امتثالا وتحقيقا للعبودية التي أمرنا ربنا. Makna yang ketiga daripada makna siam yang perlu untuk kita ketahui jamaah yang dimuliakan Allah, yaitu bahwasannya ibadah siam mengajak seseorang, mendidik seseorang untuk merealisasikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Sehingga ketika dia melakukan sahur, kemudian menahan dahaga, malah menahan lapar hingga pada masuk waktu maghrib, maka ini menunjukkan makna totalitas di dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. المعنى الرابع من معاني الصيام تربية للمجتمع. كل الناس صائمون، فتجد أن الناس يتربوا على ماذا؟ على التراحم وعلى الفقير الغني يرحم الفقير، وأنه يشعر بماذا؟ الغني يشعر بفقر وجوع الفقير فيعطي ويتصدق، ولذلك يكثر الصدقة ويكثر الخير في هذا الشهر الكريم. Dan begitu pula jamaah sekalian, makna siam ini selanjutnya adalah bahwasanya ibadah siam mendidik seseorang untuk memiliki perhatian dalam masalah sosial. Karena orang yang melaksanakan ibadah siam, orang kaya, orang yang memiliki harta yang melaksanakan siam, maka mereka akan merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang miskin, orang-orang fakir miskin yang mereka tidak bisa makan, ya, yang mereka kekurangan dalam masalah makan dan minum. Sehingga ketika mereka merasakan sebagaimana yang mereka rasakan, maka orang-orang yang Allah berikan kelebihan harta memberikan sebagian apa yang mereka miliki kepada orang yang membutuhkan. Ini tentunya akan mewujudkan sifat saling menyayangi, saling perhatian di antara masyarakat, dan tentunya ini merupakan ibadah sosial yang harus kita tumbuhkan bersama-sama. إذن هذه 4 أشياء من معاني الصيام. طيب ما هي الفائدة وما هو فضائل هذا الصوم
في هذا الشهر الكريم. أول فضيلة من فضائل هذا الشهر الكريم هو أن الصوم جنة أو جنة من النار، بمعنى وقاية من النار، لا يدخل النار من صام يوما في سبيل الله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين وجهه عن النار 70 خريفا. Dan begitu pula, itulah tadi 4 makna daripada siam yang harus kita fahami bersama jamaah sekalian. Kemudian selanjutnya, apa tujuan-tujuan ataupun apa manfaat-manfaat daripada amalan siam yang kita lakukan? Maka yang pertama adalah bahwasanya ibadah siam itu akan menjauhkan, membebaskan seorang dari siksa api neraka. Orang yang melaksanakan ibadah siam, ya tentunya dengan ikhlas dan ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan disentuh oleh api neraka. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan dirinya dari neraka sebanyak 70 tahun perjalanan. الأمر الثاني والفضيلة الثانية من فضائل الصيام أن الصوم جنة من الشهوات، أي وقاية من الشهوات. لذلك النبي يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه يغض البصر وأحصن الفجر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، بمعنى وقاية. الشهوات شهوة البطن وشهوة الفرج، هذا الصوم هو يعمل وقاية لك من هذه الشهوات، لا تفكر حتى فيها. لا يستطيع الإنسان أن يفكر بمعصية وهو جائع. بماذا يفكر؟ دائما عندما يريد أن يعصي الله تبارك وتعالى يشعر بالجوع فيقطع هذا التفكير في المعصية. Adapun fadilah yang kedua, tadi fadilah yang pertama membebaskan seseorang ataupun menjauhkan seseorang dari siksa api neraka, maka yang kedua fadilah daripada ibadah siam ini yang harus kita ketahui adalah bahwa ibadah siam itu akan menghalangi seseorang, ya, menghalangi seseorang dari, ya, perbuatan-perbuatan ataupun syahwat-syahwat yang buruk, sehingga seseorang, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya ma'syaras sabab, wahai sekalian pemuda, ya, barang siapa yang man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad, barang siapa yang diberikan kemampuan untuk menikah maka segeralah nikah. Namun barang siapa yang belum, hendaknya apa? Hendaknya dia melaksanakan saum. Karena apa? Karena ibadah saum ini akan menghalangi seseorang, ya, akan menghalangi seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan syahwat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang sedang merasakan lapar, kemudian terbesit untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak jadi. Karena apa? Karena dia lapar. Maka ini adalah fadilah yang kedua dari ibadah siam. Min fadailis shaum anna shaum سبيل إلى الجنة مباشرة، يدخلك إلى الجنة، والدليل أن في باب اسمه باب الريان يدخلك مباشرة. الصوم يدخلك إلى ماذا؟ يدخلك إلى الجنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل عن غيرهم أحد، فإذا أدخلوا أغلق هذا الباب. Maka yang kedua, yang ketiga, fadilah yang ketiga daripada ibadah siam itu adalah bahwa ibadah siam ini menjadi jalan pintas untuk langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Melalui pintu apa? Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, yaitu melalui pintu Ar-Rayyan. Maka ketika Nabi SAW menyebutkan, ya, ketika kaum muslimin, para penduduk surga, mereka yang senantiasa melaksanakan ibadah siam, mereka memasuki surga Allah melalui pintu Ar-Rayyan ini, maka ketika seluruhnya sudah masuk, maka pintu itu pun tertutup. Tidak ada yang masuk melalui pintu ini kecuali mereka yang, ya, pandai ataupun bersemangat di dalam melaksanakan ibadah siam. من فضائل الصيام أن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة. الصوم يتحول إلى شيء حسي يتحدث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. ماذا يقول الصيام؟ يقول يا رب منعته الطعام والشهوات، ويقول القرآن منعته النوم في الليل، يقوم الليل بالقرآن. فلذلك يصبح الصوم يوم القيامة شيء حسي يتحدث، يقول يا رب إذا كانت لديه سيئات فتجاوز عنه لأنه صام في هذا الشهر، وصيام في رمضان وفي غيره من الأشهر بقية الأشهر. Kemudian fadilah yang selanjutnya daripada ibadah siam, bahwa siam ini, ibadah ini akan menjadi syafaat bagi seorang hamba kelak di yaumil akhir nanti.
Sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah hadis bahwasannya ibadah siam dan qiraatul Quran pada hari kiamat nanti akan berubah wujudnya sebagaimana menjadi seperti orang yang berwujud, orang yang berwujud artinya memiliki wujud dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ini adalah fulan yang dahulu mereka melaksanakan ibadah siam, maka aku berikan syafaat baginya. Artinya adalah ibadah siam yang kita lakukan ini kelak akan menyelamatkan kita, memberikan syafaat bagi kita ini, dan ini tentunya merupakan penyelamat bagi kita saat di yaumil akhir nanti. Min fadail as-siyam anna as-siyam kaffaratan lidh-dhunub. Nahnu kulla yawm na'si Allah. Nadhara muharrama, kalam sayyi, kadhib. تحدث حتى للمسلم. كيف يكفرها هذا الصوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الصلوات الخمس من الفجر إلى الظهر، الله عز وجل إذا حافظت على الجماعة صلاة الفجر وصلاة الظهر يكفر الله ما بينهما من الذنوب. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، من الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، بس بشرط تكفر الذنوب الصغيرة وليس الذنوب الكبيرة. Begitu pula fadilah selanjutnya daripada ibadah siam, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah siam itu akan menjadi penebus, penghapus bagi dosa-dosa yang kita lakukan. Hal ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa as-salawatul khams, salat 5 waktu yang kita lakukan, dan begitu pula salat Jumat yang kita lakukan, dan begitu pula ibadah siam Ramadan yang kita lakukan, itu antara keduanya terdapat antara keduanya, misalnya antara Ramadan ini dengan Ramadan tahun berikutnya, maka ini adalah waktu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Majtunibatil kabair, selama dosa itu adalah dosa, bukan dosa besar. Maka dosa-dosa kecil kita itu bisa Allah ampuni berdasarkan ataupun melalui ibadah siam yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Al-fadilatu as-sadisah anna as-sawmu sababan lis-sa'adah. Hadits Nabi, lis-sha'imi farhatan. Farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Takhayyal yawm al-qiyamah an-nas yajtami'un wa anta ma fi ma'ak shay'. يأتي يديع اسمك يوم القيامة فلان بن فلان كان من الصائمين يدخل الجنة. كيف تكون الفرحة؟ وفرحة عند فطره. الإنسان يفرح عندما يبدأ الطعام، يبدأ يشرب، لأن الله أذن له أن يشرب مع أذان المغرب فيفرح. لذلك سبب السعادة القلبية الصوم. Selanjutnya, fadilah yang keenam selanjutnya adalah bahwasannya ibadah siam adalah sumber kebahagiaan. Ibadah siam sumber kebahagiaan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan, yaitu farhatun 'inda fitrihi, yaitu kebahagiaan saat dihidangkan buka puasa. Tentunya ketika kita dihidangkan mendekat menjelang azan maghrib, kita akan senang karena sebentar lagi kita akan iftar. Dan begitu pula kebahagiaan yang kedua adalah ketika kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengumumkan si fulan dan si fulan masuk ke dalam surga karena ibadah siamnya, tentunya ini akan membuat kita bahagia, kita senang. Maka inilah yang disebut bahwasannya ibadah siam menjadi sumber kebahagiaan bagi seorang hamba. Al-amru al-thamin atau al-sabi' khaluf فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نحن عندما نشم هذه الرائحة كريهة بسبب أن المعدة ليس فيها طعام، وهذه يعني بين الناس كريهة، لكنها عند الله وعند الملائكة أطيب من ريح المسك. ولذلك يكره أن الإنسان يستاك بعد العصر، مكروه في السنة ما يستاك، لأنه يذهب هذا الرائحة، وهذه الرائحة عند الله طيبة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: والذي نفسي محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Fadilah selanjutnya daripada ibadah siam, yaitu adalah menjadikan bau mulut kita itu lebih wangi daripada wangi kasturi. Coba bayangkan jamaah sekalian, ini tidak kita dapatkan ketika kita tidak melaksanakan ibadah siam. Orang
Mengapa ketika seorang itu berpuasa kemudian mulutnya mengeluarkan aroma yang tidak sedap karena lambungnya dalam keadaan kosong, ya. Namun ini sehingga bagi manusia ini adalah bau yang tidak sedap. Namun bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan malaikat daripada, ya, aroma kasturi. Oleh karena itu sebagian ulama menyebutkan dimakruhkan untuk kita melakukan siwak di waktu asar. Karena apa? Wangi mulut orang yang berpuasa itu, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi dan lebih baik daripada wangi kasturi. Oleh karena itu perhatikan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan hadhihi sab'atu fadail lis-shaum. طيب ما هي فضائل هذا الشهر شهر رمضان؟ نحن تحدثنا عن الصوم صيام. الآن ما هي فضائل هذا الشهر؟ أول فضيلة من فضائل هذا الشهر العظيم أنه شهر القرآن. يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن شهر رمضان أنزل فيه القرآن فأصبح شهر رمضان سيد الشهور. Tadi kita sudah membahas tentang 7 fadilah daripada ibadah siam. Ya, ibadah siam sudah kita jelaskan 7 fadilahnya, 7 keutamaannya. Selanjutnya kita juga perlu untuk mengetahui apa fadilah yang terdapat pada bulan Ramadan ini. Ya, maka fadilah yang pertama yang ada pada bulan Ramadan yaitu adalah bahwasanya bulan Ramadan merupakan syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Mengapa jamaah sekalian? Karena pada bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Quran." Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Sehingga dengan ini Allah jadikan bulan Ramadan sebagai sebaik-baik bulan dari bulan-bulan yang lainnya. إذن لو سأل سائل أحد منا أين الأفضل؟ هل حفظ القرآن في شهر رمضان أم تلاوة القرآن؟ نقول تلاوة القرآن في رمضان أفضل من حفظه في رمضان، ولكن في غيره من الأشهر الحفظ يكون أولى من القراءة. Maka ketika bulan Ramadan menjadi bulan Al-Quran, maka ketika ada pertanyaan mana yang utama antara membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran pada bulan Ramadan khususnya, mana yang lebih utama jamaah sekalian? Yang lebih utama adalah membaca Al-Quran daripada menghafal Al-Quran. Adapun di luar bulan Ramadan, maka yang utama adalah menghafal Al-Quran daripada membaca Al-Quran. إذن ما ارتبط القرآن بشيء إلا أصبح سيدا وأصبح عاليا. أي شيء حتى أنت تستطيع أن ترتبط بالقرآن فتصبح أفضل الناس. الآن حافظ القرآن يقدم بين الناس إماما لأنه حافظ يؤم القوم كما قال النبي: أقرأهم لكتاب الله. ما ارتبط شيء بالقرآن إلا أصبح بالقرآن عظيما. الآن شهر رمضان ارتبط بالقرآن فأصبح رمضان سيد الشهور. Ya. Maka terkait dengan keutamaan Al-Quran, setiap hal yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan menjadikan hal itu menjadi mulia dan tinggi. Sebagai contoh adalah orang yang memiliki hafalan Al-Quran, maka dia akan menjadi imam bagi kaum muslimin. Dia di depan, ya. Karena apa? Karena dia memiliki hafalan Al-Quran. Dia menjadi imam, dia menjadi orang yang terdepan, menjadi orang yang menjadi imam bagi manusia. Ini tentunya adalah sebuah kemuliaan yang tidak didapatkan kecuali hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Begitu pula dengan bulan Ramadan ini. Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini, maka Allah jadikan Ramadan sebagai sebaik-baik bulan. Unzil Al-Quran ala Jibril ila Nabi fa asbaha Jibril sayyidul malaika. Begitu pula Allah jadikan malaikat Jibril sebagai sebaik-baik malaikat yang paling mulia, itu dikarenakan hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Dikarenakan tugas utama malaikat Jibril itu adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga karena inilah malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat lainnya. وأنزل القرآن على أمة النبي في شهر رمضان فأصبح شهر رمضان سيد الشهور. Begitu pula Allah jadikan bulan Ramadan ini sebagai sebaik-baik bulan karena Allah turunkan Al-Quran padanya. وأنزل القرآن في ليلة القدر فأصبحت ليلة القدر خير من 1000 شهر.
Allah turunkan Al-Quran pada satu malam, maka jadilah malam tersebut sebagai sebaik-baik malam di antara malam-malam yang lainnya. Malam apa itu jamaah sekalian? Lailatul Qadar. وأنزل القرآن على أمة النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت أمة النبي كنتم خير أمة أخرجت للناس. Dan begitu pula ketika Al-Quran ini Allah turunkan kepada suatu kaum, yaitu kaum Nabi Muhammad SAW, maka jadilah umat tersebut, yaitu adalah kita semua, sebagai sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu adalah sebaik-baik umat. وأنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح نبينا سيد الأنبياء. Dan begitu pula Allah turunkan Al-Quran kepada seorang nabi, maka Allah jadikan nabi tersebut sebaik-baik nabi, nabi yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من فضائل هذا الشهر أحبتي في الله يسمى كذلك شهر الصبر. لماذا شهر الصبر؟ لأننا نصبر على الجوع ونصبر على الماء ولا نشرب. والصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر يعني صبر في هذا الشهر أعظم عند الله تعالى من غيره من الأشهر. ولذلك شهر رمضان يسمى شهر الصبر. Begitu pula keutamaan lain daripada bulan Ramadan itu adalah bahwasannya bulan Ramadan ini merupakan bulan kesabaran. Mengapa disebut dengan bulan kesabaran? Karena pada bulan ini, pada hari-hari ini, kita diperintahkan untuk bersabar dari tidak makan, dari tidak minum, menahan segala sesuatu yang pada dasarnya mubah, halal untuk kita lakukan. Namun pada bulan Ramadan ini Allah tahan, Allah perintahkan kita untuk bersabar, tidak melakukan hal-hal yang halal karena wajah Allah Subhanahu wa taala. من فضائل هذا الشهر أنه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، والتي تصفد هم شياطين الكبار، مرادة الشياطين الكبار. أما شياطين القرين كل واحد لدينا أو لديه قرين يأمره بالمعصية، فإن كان الجسم صائما يكون أمره للمعصية قليلا ولا يستطيع أن يأمره لأن الجسم يكون ماذا صائما. فلذلك من شهر ومن فضائل هذا الشهر تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين. Fadilah yang lainnya yang ada pada bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan ini adalah waktu di mana Allah membuka lebar-lebar pintu jannahnya dan menutup rapat-rapat pintu nerakanya, dan begitu pula mengekang para syaitan. Ya, dan sebagai catatan juga jamaah sekalian, syaitan yang dikekang ataupun diikat oleh Allah Subhanahu wa taala ini yaitu adalah syaitan yang senior. Nah, jamaah ya, syaitan yang senior. Jadi syaitan itu punya pangkatnya. Ada yang bintang 3, 2 gitu ya. Ada yang cuma kopral gitu. Nah, yang diikat itu adalah syaitan yang senior, yang punya pangkat tinggi. Sedangkan yang kroconya kalau kita sebut yaitu adalah korin-korin kita ini tetap ada. Ya, maka potensi untuk melakukan keburukan bagi manusia itu tetap ada. Namun pengaruhnya sangat sedikit sekali karena apa? Senior-senior syaitan itu telah terbelenggu. من فضائل هذا الشهر أن فيه ليلة القدر، ذكرها في سورة القدر، ليلة خير من 1000 شهر، أي أفضل من 83 سنة. Ya. Dan begitu pula keutamaan daripada bulan Ramadan itu adalah pada bulan ini terdapat satu malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam terbaik yaitu adalah Lailatul Qadar. Ya, maka ini merupakan malam yang sangat baik sekali, ya, sangat baik sekali yang Allah berikan kepada kita semua. من فضائل هذا الشهر أنه دعاء يستجاب فيه للعبد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعوة لا ترد، دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة الصائم حتى يفطر، له دعوة خاصة. من أرادت أن تدعو الله تعالى ويستجيب الله لها في هذا الشهر تدعو كل يوم هذا الدعاء إلى نهاية شهر رمضان، وسيستجيب الله تعالى لها بسبب صيامها وحرصها على هذا الدعاء. Keutamaan selanjutnya yang ada pada bulan Ramadan, yaitu pada bulan ini adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 3 yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa seorang ayah kepada anaknya.
Dan begitu pula doa seorang musafir saat dia sedang bersafar. Yang ketiga apa? Doa orang yang sedang melaksanakan saum, ya, dari dia sahur sampai dia berbuka. Maka kalau kita ingin jamaah sekalian, kita punya satu hajat, kita punya satu keinginan yang hendak kita raih dalam waktu dekat, ya, dan sangat kita butuhkan, maka bisa kita lakukan, kita perbanyak doa itu di setiap hari Ramadan ini. Semoga di akhir bulan Ramadan ataupun sebelum selesai bulan Ramadan, Allah telah mengabulkan doa kita. هذه 5 فضائل ذكرناها لهذا الشهر العظيم حتى لا يطول الوقت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في هذا الشهر من المقبولين المرحومين ولا يجعلنا من المحرومين. Inilah beberapa keutamaan-keutamaan yang ada pada ibadah siam, dan begitu pula keutamaan yang ada pada syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Oleh karena itu semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan jalan kepada kita semua untuk bisa mendapatkan fadilah-fadilah ini pada bulan ini, dan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan pada bulan Ramadan ini. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa yang bisa beliau sampaikan kepada kita semua. Semoga ilmu yang beliau dapatkan bisa bermanfaat kepada jamaah sekalian, ya. Namun selanjutnya Ustaz Iman, kami berikan waktu untuk jamaah untuk bertanya, Ustaz, ya. Ya. Baik, bagi jamaah yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Ya. Silakan, ada pertanyaan di belakang, Ibu-ibu. Kalau tidak ada yang tanya, saya yang akan tanya nanti. Syekhnya yang akan tanya. Bagaimana Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh izin bertanya. Bagaimana tips-tips untuk menghafalkan Al-Quran, Syekh, agar bisa lebih istiqomah, lebih semangat? Syukran. سؤال كيف الطريقة السهلة لحفظ القرآن حتى نستقيم في حفظها؟ يقول الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي. سأتكلم الشعب بعدين. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نورا ونور الله لا يهدى لعاصي. أول شيء ترك المعاصي صغيرها وكبيرها. Maka tips pertama kalau kita ingin menghafal Al-Quran, ya, karena ini adalah bulan Al-Quran, dan ketika kita nanti memperbanyak bacaan Al-Quran dan ingin menghafalkan Al-Quran, maka tips yang pertama yang disampaikan yaitu adalah perhatikan apa yang menjadi nasihat ataupun syair yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i, di mana beliau menyampaikan bahwa pernah curhat kepada guru beliau bernama Waqi'. Syakautu ila Waqi', aku pernah curhat, melapor kepada guruku bernama Waqi' tentang su'a hifzi. Aku itu buruknya hafalanku. Buruknya hafalanku itu adalah hafalannya hilang entah kemana, gitu ya, ataupun hafal enggak masuk-masuk, gitu ya, ataupun misalnya ibu-ibu, ya, misalnya kehilangan hafalan 30 juz. Ada enggak ibu yang kehilangan hafalan 30 juz? Ya. Baik, su'ah hifdi, buruknya hafalanku. Pernah Imam Syafi'i mengalami kondisi seperti ini. Maka apa yang dinasihatkan guru beliau kepada Imam Syafi'i? Maka fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka hal pertama yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menghafal Al-Quran, tinggalkan perbuatan dosa, baik yang besar maupun yang kecil. Ini adalah syarat pertama untuk kita bisa menghafal Al-Quran. الأمر الثاني تكرار المقطع. تكرار الآية لا يقل عن 15 مرة. قال العلماء 50 مرة تكررها إذا أردت أن تحفظ الآية.
وبعض العلماء أقلها 15 مرة 15 مرة تكرر الآية وأنت تحفظها. Ya. Tips yang kedua, Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa menghafal Al-Quran, yaitu adalah dengan memperbanyak mengulang-ulang. Karena tantangan daripada menghafal itu bukan saat kita menghafal pertama, bukan, tapi saat kita setelah menghafal itu apakah kita mau mengulang-ulanginya atau tidak. Maka minimal kita itu bisa mengulang-ulang hafalan kita 15 kali. Ya, 15 kali, ataupun bahkan para ulama ada yang mengatakan 50 kali. Ya, maka kalau misalnya kita baru hafal satu ayat, kemudian baru kita ulang 1-2 kali, kemudian hilang, wah ini saya sudah kehilangan hafalan, belum. Karena apa? Kita belum maksimal di dalam mengulang-ulang hafalan kita. لماذا؟ لأن العقل الباطني لا يحفظ إلا بعد 15 مرة. سيقول واحد من الطلاب يا أستاذ أنا أحفظه بعد 3 مرات. لا، هذا ليس العقل الباطني. أنت تحفظ بسرعة لكن ليس عقلك الباطني الذي حفظ، إنما عقلك الظاهر الذي حفظ. بعد 3 أيام ستنسى، لكن حتى يكون إتقانك وحفظك متقن لابد أن تكرر هذا فيحفظ العقل الباطني. العقل الباطني يعني بعد 3 4 5 أيام تستطيع أن تتذكر هذه الآية. Baik. Mengapa kita harus memperbanyak mengulang-ulang hafalan yang kita sudah miliki? Karena akal manusia itu, Bapak Ibu sekalian, ada 2 jenisnya. Ya, seperti memori itu ya, ada 2 jenisnya. Akal yang internal ataupun yang eksternal, seperti itu. Kalau kita menghafal 1-2 ayat, sekali 2 kali kita sudah hafal, itu baru dihafal oleh akal kita yang eksternal. Ya, akal kita yang otak kita yang eksternal, belum yang internal. Kalau yang internal itu membutuhkan setidaknya paling kecil 15 kali. Ya, maka kalau akal yang internal ini, kalau kita dalam kondisi bangun tidur disuruh sambung ayat bisa melanjutkan, itu hasil dari akal yang internal. Tapi kalau bangun tidur disuruh sambung ayat nggak bisa, itu baru apa? Ya, koneknya lambat, ya. Koneknya lambat itu baru hafalan yang dihafal oleh akal luar kita, seperti itu. إذن أولا ترك المعاصي، ثانيا التكرار، ثالثا اختيار الأوقات المفضلة، الأوقات التي يكون فيها العقل خالي قبل السحر أو قبل الفجر. هذا الوقت مهم جدا. 1 قبل الفجر، ثانيا بعد الفجر، ثالثا بعد الظهر قبل القيلولة، ورابعا قبل النوم. هذه ال4 الأوقات مهمة في حفظ القرآن. Kemudian tips selanjutnya untuk kita bisa mudah menghafal Al-Quran, yaitu adalah cari waktu-waktu yang utama untuk kita bisa menghafal Al-Quran, yaitu saat pikiran kita fresh untuk bisa menghafal Al-Quran. Karena kalau kita menghafal Al-Quran di waktu yang tidak tepat, maka sangat tidak sulit untuk masuk. Ya, maka kapan waktu yang diutamakan untuk kita menghafal Al-Quran? Yang pertama adalah waktu sebelum fajar, sebelum subuh. Ya, ini kita bangun fresh, ya. Atau waktu setelah subuh. Ya. Begitu pula ba'da zuhur. Ba'da zuhur, setelah sholat zuhur, ini waktu yang mudah untuk kita menghafal Al-Quran. Dan yang keempat adalah sebelum tidur. Nah, ini sebelum kita tidur, maka kita masukkan memori itu, semoga semoga masuk, kemudian kita tidur, ya. Kemudian setelah itu semoga kita bisa hafal. Ini adalah waktu-waktu yang diutamakan untuk kita menghafalkan Al-Quran. Baik, itu jawabannya. Baik, ada yang lain dari ibu-ibu? Wah, Masya Allah. Ini baru dipancing, baru bertanya ini. Baik, satu-satu ibu, jangan rebutan ya. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya tanyakan, Ustadz, ini mewakili ibu-ibu. Kita sebagai seorang ibu di bulan Ramadan ini pasti sibuk luar biasa ya, mempersiapkan buka, mempersiapkan sahur. Nah, kadang-kadang waktu sahur kita itu sempit sekali untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat malamnya. Nah, kadang-kadang karena kesibukan itu, kadang-kadang kita itu konsentrasinya itu beda, kayaknya dekatnya dengan Allah itu agak-agak gimana gitu Ustadz ya. Jadi beda dengan hari-hari biasa. Nah, gimana tip untuk supaya kita bisa mengatur sahur untuk keluarga dan kita juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau gimana Ustadz? Satu-satu dulu. Baik. Hada min mushkilat nisa wal ummahat.
لأنهم قضوا أوقاتهم ليجهزون طعام السحور والفطور إذن انتهت أوقاتهم للعبادة كيف يختلف بالرجال هكذا تقصد حفظ القرآن عامة للعبادة عموما يعني وقتها يذهب للعبادة هذه أفضل عبادة أفضل عبادة للمرأة أن تعمل الطعام والشراب للزوج والزوج نائم في البيت ولا ينتظر وهي تعمل الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله أجره وأجر من عمل به. إذن أنت تأخذين أجر صيامك وأجر صيام زوجك لأنك أطعمتيه. Baik, nah ini Ibu sekalian yang perlu untuk kita luruskan persepsi kita dalam masalah ibadah. Maka beliau menyampaikan tadi justru itu adalah ibadah terbaik khusus untuk ibu-ibu sekalian yang tidak bisa dilakukan oleh bapak-bapak. Ya, maka jangan kita anggap bahwa menyiapkan sahur, menyiapkan buka bukan termasuk ibadah, itu termasuk ibadah. Ya, dan ini ketika kita menyiapkan berbuka, maka kita telah mendapatkan pahala orang yang kita beri buka. Kita selain kita mendapatkan pahala siam kita sendiri, kita mendapatkan pahala siam suami kita, anak-anak kita. Kalaupun misalnya ibu-ibu yang ada di panitia Ramadan di Masjid Al-Ihsan menyediakan buka puasa bagi jamaah, maka ibu-ibu sekalian mendapatkan pahala ya saum bagi jamaah Al-Ihsan. Ya, Masya Allah, ini adalah keutamaan untuk emak-emak, ibu-ibu sekalian. Ya. Baik, yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Syekh. Tadi dijelaskan oleh Syekh bahwa ibadah puasa itu ada yang tidak berhubungan dengan ibadah karena Allah, yaitu seperti ibadah untuk kesehatan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bolehkah kita berniat ibadah puasa tapi sekaligus diet gitu? Nah, soalnya banyak gitu kan, kalau puasa itu hitung-hitung diet deh kita gitu kan, istilah yang seperti itu sering kita dengar gitu buat ibu-ibu. Nah, itu boleh tidak puasa kita gitu Ustaz? Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل يجوز النية نية الصوم لأجل يعني تصحة الجسم ويعني أن يكون غير سمين؟ يجوز تعدد النيات ولكن تكون النية الأولى النية تقرب إلى الله تبارك وتعالى طاعة. بعد ذلك ممكن أقول هذه بعد ذلك تكون صحة للجسم عمل دايت للجسم. فهمت هكذا؟ Ya. Jadi diperbolehkan untuk kita menggabungkan niat seperti untuk diet, untuk sehat dan sebagainya boleh. Namun yang untuk kita utamakan, yang harus kita prioritaskan, yang kita utamakan itu adalah niat untuk berpuasa. Nah, itu yang harus jangan sampai hilang. Kalau misalnya saya berpuasa hanya untuk diet saja, maka ini kita tidak dapat pahala. Tapi kalau kita berniat siam, kemudian semoga dengan itu kita mendapatkan sehat, diet dan sebagainya, maka ini tidak masalah, ya, tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Yang satu tadi sudah terwakilkan. Oh, yang sudah terwakilkan. Baik. Baik, ada yang lain dari bapak-bapak? Ayah, baik, silahkan. Menyambung sedikit pertanyaan soal menghafal Quran, Ustaz. Iya. Kalau untuk saya pribadi masih terbata-bata dan sedang proses belajar tahsin. Nah, saya dapat tugas juga untuk menghafal. Itu yang lebih diutamakan yang tahsinnya dulu atau menghafalnya dulu? Baik. Syukran. ما زال في مرحلة تعليم القرآن ويتعتع فيها أيهما أفضل أيهما أولى قراءة القرآن أم تحسين القرآن؟ تحسين تجويد. قراءة القرآن هي عبارة عن تحسين القرآن. أنت الآن عندما تعمل تحسين القرآن تتعلم القرآن تريد أن تقرأ قراءة صحيحة. هذا هو القراءة، هي التحسين. عندما يقرأ الإنسان قراءة القرآن بمعنى أنه يحسن قراءته. إذا أنت لا تستطيع أن تقرأ مثلا، إذا لا يستطيع أن يقرأ مثلا يريد أن يتعلم كيف يحسن، هذا كذلك مشروع في شهر رمضان وله الأجر، بل له أجران ليس أجر واحد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق له أجران، أجر القراءة وأجر التلاوة. Baik.
Baik, jadi ketika kita masih belum lancar membaca Al-Quran, kemudian mana yang kita utamakan, apakah memperbaiki bacaan Al-Quran ataukah membaca Al-Quran? Maka jawabannya sebenarnya membaca Al-Quran itu bagian daripada kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ya, dengan memperbanyak bacaan Al-Quran kita sudah memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Maka selain itu juga kita bisa termasuk juga ini dalam rangka ketika kita memperbaiki bacaan Al-Quran pada bulan ini, itu sudah termasuk kita membaca Al-Quran, bahkan kita mendapatkan 2 pahala sekaligus, pahala membaca Al-Quran sendiri dan pahala sulitnya kita di dalam usaha kita di dalam memperbaiki bacaan Al-Quran tersebut. Ya, sehingga tidak ada yang perlu diutamakan karena itu sudah masuk antara satu dengan yang lainnya, seperti itu. Maaf Pak Ustadz, yang untuk dia utamakan itu antara menghafal sama menghafal. Antara menghafal atau membetulkan bacaan terlebih dahulu atau menghafal. Baina tahsinul Quran, tajwidul Quran wa hifdzal. نعم لا بأس. هو حفظ القرآن في شهر رمضان لا بأس به. عندما نقول الأفضل ليس معناه أنه غير جيد، هذا جيد حفظ القرآن في شهر رمضان، ولكن لا يجعل القرآن يمضي رمضان بدون أن يختم، هذا هو الشاهد. Jadi sebenarnya bukan ketika yang diutamakan membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran di bawahnya bukan berarti dilarang dan lain sebagainya. Tetap itu hal yang mulia. Namun untuk khusus bulan Ramadan, jangan sampai kita menyelesaikan bulan Ramadan ini tanpa kita menghatamkan Al-Quran, seperti itu. Jadi kita sambil kita menghafal memperbaiki bacaan Al-Quran, maka kita juga bisa sambil dengan menghafal Al-Quran. Dan begitu pula para ulama lainnya juga menyebutkan ini bisa dibarengkan, namun ada yang prioritas, ya, ada yang prioritas. Jangan sampai kita sudah banyak menghafal Al-Quran tapi bacaannya salah. Ini akan kita kerja 2 kali, seperti itu. Jadi kalaupun kita ingin menghafal, hafallah ayat-ayat yang sudah kita bisa pastikan bacaannya sudah benar, sehingga nggak perlu dirombak lagi. Seperti kita membuat bangunan karena perlu rombak, kita rombak lagi. Ini kerja 2 kali, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Baik Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, mungkin kita cukupkan sampai sini dan kita bersama-sama menyimak doa dari Syekh. Nakhtim bidoa. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين الصائمين الحافظين لحدودك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظ هذه أندونيسيا وغيرها من البلدان المسلمة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.